Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadha as-sabah, fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakata wa khaira ma fi. Allahumma inna na'udhu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udhu bika minal ajzi wal kasal, su'il kibar, adabin fin nar, adabin fil qabr. Allahumma asbaha bina min ni'ma bi ahadin min khalqika faminka wahdaka ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata ba'da Ramadan. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tanggal 24 masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal. Bulan Syawal tahun ini dikasih sama Allah kalau nggak salah sampai 5 Jumat. Ini kan Jumat kemarin itu Jumat yang keempat ya. Iya, Jumat keempat di bulan Syawal. Kayaknya Jumat depan itu dalam kalender terlihat tanggal 30 Syawal mungkin, atau udah masuk bulan Zulqa'dah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Salah satu tantangannya di bulan Syawal, mudah-mudahan kita istiqomah setelah bulan Ramadan. Bagi yang belum kelar puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, ada yang belum selesai puasa sunnah belum selesai. Masih ada beberapa hari lagi tersisa. Mudah-mudahan yang belum bisa melaksanakan, yang sudah alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amal soleh yang lain. Amal solehnya apa? Setelah puasa Ramadan, rukun Islam berikutnya adalah haji. Ya kan, kalau kondisi normal udah ada yang berangkat haji nih sekarang. Kalau kondisi normal. Tapi karena kondisinya kita masih pandemi dan lain-lain, kita sama-sama maklum. Masih saya nggak tahu juga, belum tahu update terakhir. Yang pasti pemerintah telah memutuskan meniadakan keberangkatan haji. Wallahu a'lam bishawab, apakah nanti di last minute-nya ada perubahan, tapi itu yang kita dapatin. Dari sisi syariatnya, setelah bulan Ramadan tetap kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang berikutnya adalah rukun Islam haji. Apa itu haji? Ya, pergi. Kalau kita karena di Indonesia kita kudu pergi, kita harus pergi ke Mekah karena ritualnya, prosesnya berada di kota Mekah. Madinah ziarah. Babnya kalau ke Madinah ziarah. Orang pergi haji kalau nggak ke Madinah nggak apa-apa, cuman jauh, tinggal dikit lagi nyampe Madinah, ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah lama lagi dong antrinya. Kalau kita daftar haji sekarang di berapa tahun? 20 ya? Hah? Kabupaten berapa tahun? 20-an kurang lebih. 40 saya nggak tahu itu 40 tuh bilang, bingung saya tuh kapan. 24 tahun. Kota Bogor hampir kurang lebih lah.
Iya. Itu 24 tahun gara-gara 2 tahun ini diasumsikan gara-gara tidak ada haji. Ya mudah-mudahan niatnya kita niatkan mungkin nanti bisa jadi itu kan teorinya kalau kuotanya kagak ditambah. Ya kan? Kalau kuotanya kagak ditambah, bisa jadi aja Allah kasih Indonesia ditambah 50.000. Banyak lagi, tapi lebih cepat lagi istilahnya. Gampang. Malaysia aja katanya ditambah tuh, Indonesia juga bisa ditambah. Ya, ini jadi kita syariat Islam setelah kita Ramadan ada syariat Islam berikutnya itu ibadah haji. Bagi yang Allah berikan kemudahan dan seterusnya. Bagi kita yang belum diberikan kemudahan dan lain-lain, minimal kita niatkan. Karena haji tersebut salah satu syaratnya adalah yang dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Kata Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi kita melaksanakan ibadah tersebut man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang diberikan istita'ah kemampuan, kemudahan, amannya perjalanan. Sekarang mungkin bukan masalah kemampuan finansial, tapi gara-gara faktor keamanan dan kesehatan dan hal-hal yang lainnya, sehingga tahun lalu dan tahun ini kemungkinan juga pelaksanaan ibadah haji terbatas. Haji gara-gara corona jadi terbatas tersebut. Bagi kita yang tidak berangkat ibadah haji, udah mulai tuh di beberapa jalan para pedagang hewan kurban udah mulai mempersiapkan, karena setelah bulan Syawal kita akan masuki bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12. Kita sedikit lagi akan mengakhiri, atau 2-3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 1442 Hijriah, akan memasuki 1443 Hijriah. Dan ibadah-ibadah yang disyariatkan bulan Ramadan, alhamdulillah kita mengisinya dengan puasa. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini adalah ibadah haji yang udah dikatakan masuk bulan-bulan yang dipahami dalam keterangan para ulama bulan-bulan haji. Al-hajju Ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu di bulan-bulan yang udah diketahui. Kapan? Bulan Syawal udah bisa. Bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya di bulan Zulhijjah. Kalau sekarang orang pergi haji dibatasin, salah satunya gara-gara corona. Dulu Nabi Muhammad SAW pengen pergi haji, Mekah masih dikuasain oleh kufar Quraisy. Nggak boleh masuk Nabi Muhammad. Pernah tuh tahun ke-6 atau tahun ke-7, tahun ke-6 atau tahun ke-7, ketika yang kita sama-sama maklum peristiwa perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Kan Nabi bermimpi Nabi bakalan masuk latadkhulunal Masjidil Haram dan seterusnya. Kata Nabi, wah ayo kita pergi umrah ataupun haji di situ ke Mekah. Tapi Mekahnya masih diapain? Masih dikuasain oleh orang Quraisy, kafir Quraisy. Nggak boleh, dilarang sama mereka. Terjadilah negosiasi. Tahun ini nggak boleh Nabi masuk, tahun depan boleh. Umratul Qadha. Cuman beberapa hari lamanya jadi batasin dan seterusnya. Jadi Nabi itu hajinya di dalam keterangan sejarah, ya haji Islam, haji yang seperti yang kita lakukan sekarang, yang dipahami adalah 1 kali, Hajjatul Wada. Pemahamannya demikian. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena memang beda ibadah dalam Islam yang pokok-pokok itu kan beda. Masing-masing sholat kita lakukan alhamdulillah. Zakat kita lakukan alhamdulillah. Puasa kita lakukan alhamdulillah. Nah, ada lagi satu lagi ibadah haji. Ibadah haji yang ritualnya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Masih melanjutkan membaca dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Terakhir bulan yang lalu kita membaca hadis nomor 1253.
Pagi hari ini kita membaca hadis nomor 1254. Ada yang punya bukunya kan nih? Nggak ada yang punya bukunya nih. Ada di bawah. Kalau bukunya nggak mahal, nggak tebal, ini karena tebal gara-gara ditambahin jadi tebal. Bukunya tipis. Apalagi kalau kita membatasinya pada bab yang kita baca. Jadi Bulughul Maram nggak semuanya kita bahas. Kita memulainya dari babul adab. Babul adab. Kitabul Jami yang paling belakangan tuh. Kitab yang paling belakangan babul adab. Situ paling kurang lebih nggak nyampe ya, kurang lebih maksimal mungkin 100 hadis wallah alam. Nanti kita lihat. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah dari sahabat An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaih. Hadisnya segitu doang, pendek. Makanya salah satu keunggulan hadis-hadis Bulughul Maram oleh penyusunnya dipilih yang pendek-pendek. Contohnya hadis yang kita baca ini. Apa itu? Idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah seorang dari Anda makan. Sekarang kan kita di zaman pandemi diingatkan dengan mencuci tangan. Apalagi selain mencuci tangan? Pakai masker. Terus menjaga jarak, 3 yang tersebut. Di sini kata Nabi Muhammad SAW, kalau Anda makan, fala yamsah yadahu, jangan dicuci, jangan dibersihin tangannya sampai dijilat. Pernah gak kita ngejilat makanan tersebut? Ini hadisnya tersebut. Kalau nggak kita yang jilat, orang kita suruh jilat. Emang ada yang mau disuruh jilat? Ya bisa. Misalnya kita punya istri, suami istri, tapi pernah gak kita bilang nih bini kita ini? Atau mungkin kalau istri nggak mau, anak kita ada anak. Di sini dalam keterangan para ulama, mungkin bukan istri kita, bisa jadi anak kita. Ini hadisnya kayak gitu. Mungkin kita bingung nih, Nabi, mungkin ada orang jorok banget gitu. Mungkin ada yang memahaminya demikian, tapi hadisnya letterboxnya bunyinya demikian. Apa kata Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Karena di situ ada 2, yal'aqaha dia sendiri dijilat, aw yul'iqaha dia suruh orang lain jilat. Anak kita biasanya. Anak kita anak kecil kan belum pernah coba ya? Karena apa? Kita makannya pakai sendok, kita makannya pakai garpu. Ini kan dulu Nabi makannya gimana? Tangan langsung. Kita makannya sekarang banyak makanannya pakai sayur gitu kan, yang berkuah. Nggak bisa makan berkuah. Kalau makan nasi uduk doang sih mungkin bisa tuh makan nasi uduk doang. Tapi kalau makannya lontong sayur yang ada kuah-kuahnya tersebut, ini hadis ini mungkin nggak bisa dimanfaat atau diamalkan secara utuh. Ini hadis ini sahih muttafaqun alaihi. Riwayatkan Imam Bukhari, riwayatkan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Bassam hafizahullahu taala, kata yal'aqa artinya adalah dia melakukan sendiri, au yul'iq atau dia menyuruh orang untuk jilatin. Di dalam keterangan siapa? Bisa jadi dia istrinya, anaknya, atau dia punya budaknya dulu. Apa itu laqa laiqa? Yaitu jilat, bahasa kita menjilatin. Atau membersihkan. Karena di situ masih ada makanan. Maksudnya karena di situ adalah masih ada makanan. Menjilatin makanan, sisa makanan yang dia makan tersebut, yang ada di, biasanya kalau kita makan pakai tangan langsung pasti ada yang sisa-sisa yang nempel di tangan kita, di jari-jari kita tersebut. Maka itu tidak langsung kita cuci tangan sampai kita apain? Kita jilat. Makan orang, misalnya kita berbicara sekarang orang banyak makan di fast food, misalnya di fast food yang chickennya lah atau pizzanya dan seterusnya, itu kan di tempat asalnya itu makannya
nggak pakai sendok, nggak pakai garpu. Coba kalau kita ngeliat orang-orang barat tuh kalau makan pizza ya langsung aja dia pakai tangan. Di Indonesia aja katanya makan pizza pakai sendok, pakai garpu, pakai ini dan seterusnya. Ada pemahaman demikian. Terlepas dari itu, nah di sini hadis ini ingin menjelaskan bahwa ketika sunnahnya ini sunnah bukan wajib. Ini sunnah bukan wajib. Salah satu sunnahnya, adabnya ketika orang selesai makan tidak langsung dibasuh, dicuci tangannya, tapi dia menjilatinya jika di situ masih ada sisa makanannya. Apa faedah dari hadis tersebut? Saya bahasa menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, nikmat Allah di dalam makanan dan minuman itu kita harus hormatin, hargain. Itu kan makanan walaupun sedikit. Kalau nggak ada yang sedikit, nggak jadi yang banyak tersebut. Maka sekalipun sedikit, itu adalah nikmat dari Allah, punya kemuliaan dan kehormatan gitu loh. Ada laha hurmatuha wa karamatuha. Makanya termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, memuliakan. Idza lam yalaqma bi asbu'i aw yadi min baqatin fa innahu la yanbaghi. Jadi kalau belum dibersihkan, jangan itu kan kalau langsung kita cuci tangan, apa artinya kita buang. Kita buang tersebut. Fa inna hadza, karena apa? Bisa jadi ini termasuk ya orang bisa jadi dikhawatirkan ini termasuk mengingkari nikmat, kufranun ni'mah. Kan dijelaskan siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, gimana nanti kalau dikasih yang banyak. Makanya orang-orang tua kita dulu, mungkin bapak-bapak pernah kan bagaimana orang tua kita dulu ngajarin, jangan sampai kita menyia-nyiakan, kita menghinakan daripada makanan sekalipun sedikit. Karena ini kalau kita cuci tangan kita sebelum kita bersihkan, ini termasuk min kufranin ni'mah wa ihanatiha. Terus gimana? Maka dijilat sehingga tidak ada di situ sisa makanan tersebut, atau minta orang lain untuk menjilatinya. Au yulqa man lahu alaidala wa mayana kal walad, misalnya anaknya atau istrinya. Ini yang pertama. Makna hadisnya demikian. Yang kedua, kata Syekh Bassam, sekarang jarang kita lihat orang mengamalkan sunnah ini. Kita aja di rumah belum tentu kita ngamalin padahal sunnahnya. Maka di sini ya udah, untuk ngamalin hadis ini juga minimal kan kata hadis Nabi jangan langsung cuci tangan, tapi minimal yang dikatakan ya kita pakai tisu baru setelah itu kita cuci tangan. Walaupun yang mulia, yang bagus, yang tadi pemahaman yang pertama kita jilat. Jadi kan dalam hadis tersebut jangan langsung membasuh tangannya. Fala yalaqaha fala misad hatta yalaqa yulqa. Ada pemahaman demikian. Wallahu alam, walaupun yang pemahaman pertama yang dikatakan al-afdal ittiba'us sunnah. Ada juga pemahaman, kata ulama dulu, ini pemahaman yang lainnya berbeda nih. Pemahamannya kenapa? Nggak kebayang kalau di Indonesia nih. Kenapa kok disuruh jilatin tangannya? Karena air sedikit. Ada pemahaman demikian. Karena airnya lagi sedikit. Jadi kalau kita ini jadi boros air, dikit-dikit inin air misalnya. Ada pemahaman, sebagian ada yang memahami kenapa Nabi Muhammad SAW dahulu memerintahkan untuk menjilat tangannya, nggak usah dicuci dengan air. Karena apa? Liqillatil ma, karena air lagi sedikit. Allah alam wa annahu ja'alak. Jadi daripada dicuci dengan air, sayang airnya, maka dicuci aja, dibersihin dengan lidahnya, dengan ludahnya dia tersebut. Itu kan air juga. Ini dari sisi ini ya, pemahaman. Wallah alam, saya belum baca misalnya dari sisi medis. Nah, ada pemahaman tuh, karena di jari-jari tersebut beda kan, makan dengan tangan dengan makan dengan
Cari, kayaknya ada tuh tulisan-tulisan yang meneliti. Mungkin ada enzim-enzim, saya nggak ngerti. Ada enzim-enzim yang Allah kasih di jari-jari tangan tersebut, yang dia membantu tuh proses bagaimana pencernaan dan semisalnya terhadap apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi. Ini misalnya dari sisi kesehatan yang mungkin ada yang pernah baca dan seterusnya. Ini termasuk wallahu a'lam bishawab bagaimana kemukjizatan hadis Nabi Muhammad SAW, karena ada keterangan pernah membaca sekilas manfaat keutamaan ataupun dari sisi kesehatan baiknya makan langsung dengan tangan, tangan tersebut. Jadi ada pemahaman di sini Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menjilat adalah biar gara-gara yang dikatakan qillatil ma at-la yabqa ala yadayhi atharu ta'am wal haq annal muradu huwal aula. Walaupun kata Syekh Basam kayaknya yang tepat pemahaman yang pertama apa itu, untuk yang dikatakan jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala ataupun sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuliakan nikmat yang diberikan oleh Allah sekalipun pada sisa-sisa makanan yang nempel di jari-jari kita tersebut. Ini hadis 1254. Hadis berikutnya 1255 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ini hadis tentang, kalau tadi tentang makanan, sekarang hadis tentang salam, mengucapkan salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyusallima as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslim warraqibu 'alal mashi. Ini masalah salam, artinya sosial, hubungan sosial. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Anak kecil ngucapin salam duluan kepada yang besar. Liyusallimas saghiru 'alal kabir. Terus siapa lagi ya wahai Rasulullah? Orang yang lagi lewat ngucapin salam pada orang yang nongkrong. Ada gak orang nongkrong sekarang? Duduk-duduk. Wal maru 'alal qa'idi. Itu adabnya demikian. Adabnya anak kecil yang mulai kepada yang besar, anak yang muda kepada orang tua, kemudian yang lewat kepada orang yang duduk. Duduk di sini ya bahasa kita ya, mungkin zaman sekarang kan nongkrong, ada orang nongkrong. Kemudian juga yang sedikit kepada yang banyak. Ini logikanya dan juga adabnya pas nih. Yang muda kepada yang tua, yang ini inisiatif ya, inisiatif memulai. Liusallimas saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain, jamaah rahimakumullah, orang yang pakai motor mobil, mungkin di sini nggak dibilang motor mobil, tapi orang yang mengendarai, orang yang menunggang, warraqib yang pakai kendaraan, kepada orang yang lewat yang jalan. Warraqibu 'alal mashi. Warraqibu 'alal mashi. Nah, ini masing-masing punya penjelasan filosofisnya. Ya, kalau anak muda kepada orang tua, ya emang kudu hormat. Salah satu bentuk hormatnya adalah mengucapin salam duluan. Kemudian yang lewat kepada orang yang nongkrong, yang duduk, emang kayak gitu kan. Bentuknya, maka yang sudah harus memulai salam itu yang lewat tersebut. Kenapa? Di sini di dalam keterangan, karena yang lewat itu kayak orang yang datang. Yang lewat itu kayak orang yang datang. Kalau kita datang, adabnya orang datang ngapain? Ngucapin salam. Li'annahu bimanzilatil qadim. Kemudian yang banyak kepada yang sedikit kepada yang banyak. Al-katsir huwa sahibul haqq 'alal qalil. Kenapa? Beda dong yang banyak dengan yang sedikit. Mana yang kuat? Yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Sebagaimana tadi anak muda kepada orang tua, mana yang harus dihormatin? Orang tua tersebut. Maka dikatakan sahibul haqq 'alal qalil. Jadi afdalnya yang sedikit yang memulai untuk menyampaikan salam. Li'annal qalil yanwil jam'a kal kullahu bi salam fa yashmaluhum jami'an.
Kemudian yang yang keempat tadi dalam sebuah riwayat Imam Muslim, orang yang mengendarai kepada orang yang jalan. Warakib, kita naik motor, kita naik mobil, kemudian ada yang jalan, kita ngucapin. Yang mana yang ngucapin? Yang di kendaraan tersebut, yang di atas motornya, yang di mobilnya tersebut mengucapkan salam kepada orang yang jalan. Apalagi kita ayo kasih tumpang. Itu bagus banget juga itu. Warakib, dalam riwayat hadis lain kayaknya ada itu. Ngasih tumpangan. Warakibu 'alal mashi. An-rakib, orang yang naik kendaraan ataupun menunggangi tersebut, dia punya maziyatul i'tila, keutamaan, keistimewaan. Beda orang yang jalan dengan orang yang pakai kendaraan. Dia punya keutamaan, maka dia sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, maka dia yang mulai inisiatif untuk memulai salam tersebut, biar mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah perasaan sombong. Dia naik kendaraan merasa lebih A, lebih B, dan lebih dan seterusnya daripada orang yang jalan kaki. Apa yang dikatakan mudah-mudahan salah satu bentuk tawadu. Tawadu. Apa itu tawadu? Tahu warna duit. Bukan tahu warna duit. Bukan tahu warna duit. Tahu warna duit itu sombong orang tahu warna duit. Tawadu, dia rendah hati. Tahu warna duit, warna duitnya merah atau hijau atau ditahu. Nah, dia rendah hati. Salah satu bentuknya yang dikatakan di buku ini, fa inna alaihi an yatawadha, maka salah bentuk dia tawadunya tersebut, jamaah rahimakumullah, fa yabda bis salami 'alal mashi. Dia mulai inisiatif mengucapkan salam kepada orang yang lewat. 'Alal mashi disebutkan dalam kitab Syarhil Iqna. Ini karena yang nulis mazhabnya mazhab Hambali, maka bukunya literal banyak masalah. Cuman sekalipun penyusun Bulughul Maram itu adalah mazhab Imam Syafi'i, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan kalau misalnya sekarang sebaliknya, bukannya yang muda yang ngucapin salam kepada yang tua, tapi yang tua duluan. Bukannya yang pakai kendaraan, tapi yang jalan kaki yang duluan. Bukannya yang jalan, tapi yang nongkrong yang ngucapin salam. Biasanya ada yang nongkrong, yang lewat perempuan, dia bilang assalamualaikum. Ya, ini mah keren mati. Lah anak muda sekarang. Yang lewat perempuan nongkrong. Yang nongkrongnya inisiatif kan kata Nabi itu. Itu modus tersebut. Tapi kalau misalnya kita berbicara kata ulama di sini disebutkan, kalau sekarang yang terjadi sebaliknya, yang orang tuanya dulu yang mulain, kemudian yang nongkrongnya dulu yang mulai ngucapin salam, yang banyaknya yang inisiatif pada yang sedikit, yang berjalan kaki yang inisiatif duluan nyampein salam kepada yang dalam kendaraan tersebut, maka dikatakan ya bagus juga, sunnah juga. Apa yang dikatakan di sini terlaksana sunnah tersebut. Karena apa? Karena memang kita dianjurkan secara umum didorong untuk bagaimana kita menyebarkan salam, ifsya'us salam. Jadi boleh juga, nggak ada masalah, hanya kalau aturan sunnahnya untuk menyempurnakan dalam sunnah sebagaimana yang tadi urutan-urutannya tersebut. Jadi di sini yang dikatakan hasalatis sunnah, terjadi, terlaksana, termaksud, artinya dia telah melaksanakan sunnah, telah terjadi pelaksanaan sunnah tersebut. Wal awwalu akmal fis sunnah, walaupun yang tadi disebutkan dalam hadis itulah yang lebih sempurna dalam sunnah tersebut, karena hadisnya menyebutkannya demikian. Karena perintah hadisnya demikian. Apa itu? Liyusallimus shaghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir
wa fi riwayah warrakibu 'alal mashi. Hadis sahih. Hadis ini juga termasuk hadis sahih yang menjelaskan tentang adabnya dalam ngucapin salam. Satu lagi sebelum kita akhiri, masih tentang salam. Apa kata Sayyidina Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ali radhiyallahu anhu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yuradda ahaduhum. Tadi di hadis sebelumnya ada banyak sedikit. Nah, kemudian di hadis ini jamaah, berarti kan jamaah sebanyak sedikit bisa jadi jamaah di situ. Maka kata Nabi Muhammad SAW cukup. Misalnya kita berempat, berlima, semuanya salam. Enggak, satu aja juga udah cukup. Kita lagi nongkrong nih, berdua, bertiga, berempat, berlima. Yang menjawab semuanya, satu juga cukup. Satu juga cukup. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi, cukup dari jamaah kalau mereka lewat, salah satu yang ucapin salam. Sebagaimana cukup jadi itu dari jamaah, menjawabnya juga satu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, dalam hadis yang dijelaskan di dalam buku ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Abu Ya'la dan seterusnya. Apa manfaat dari hadis ini? Saya bahasa menyebutkan ada beberapa poin. Sebelumnya berbicara tentang mulai salam. Bahwasanya mulai salam itu sunnah kifayah. Cukup karena sunnah kifayah, fardu kifayah aja cukup dari seorang, ini juga sunnah kifayah. Maka jika salah satu udah ngucapin, udah terjadi, maksudnya sudah terlaksana. Wa in hasala salam minhum, kalau semuanya ya bisa juga, boleh juga, tapi satu juga ini kan bicara cukup, cukup, mencukupi. Tapi kalau semuanya assalam, boleh juga, kana afdal. Sebagaimana juga jawabannya, mulai salam itu adalah sunnah, menjawabnya adalah fardu. Nah, ketika dia di sunnah kifayah cukup satu untuk menyampaikan, menjawabnya juga fardu kifayah cukup satu. Kalau satu sudah melaksanakan, sudah menjawab, udah terlaksana. Sekalipun kalau mau jawab semuanya juga boleh. Kafa anil bakin. Ketika satu udah menjawab, mencukupi dari yang lainnya, meskipun kalau semuanya menjawab juga bagus. Walakin al-afdal an takuna al-ijabatu minal jami'. Walhadis ma'na yubayyinna. Jadi hadis yang kita baca ini, hadis yang ini 1256 tentang yujzi'u anil jama'ati idza marru ayusallima ahadum wa yujzi'u anil jama'ah, ini ingin menjelaskan minimal. Makanya cukup yang dikatakan al-hadnal adna minal mujzi'. Disebutkan dalam kitab Syarhil Iqna, Ibtida'us Salam, mulain salam dari jamaah itu adalah sunnah kifayah. Kemudian wal afdal as-salam min jami'ihim, walaupun yang bagus semuanya juga bisa ngucapin salam, mengamalkan hadis Nabi, absyus salam, sebarkan salam. Waraddahu fardu ainin, menjawabnya adalah wajib bagi seorang yang sendirian dan fardu kifayah bagi jamaah, Kemudian dalam keterangan ini juga disebutkan faedah yang lain, ikhtalafal ulama fi ma'na salam. Nah, apa sih artinya salam? Nah, yang umum kita selamat. Tadi doa kunut, Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kita dan umat Islam semuanya. Di sini ditambah, terus apa sih artinya salam? Salam tersebut sebagian ulama mengatakan nama dari nama Allah As-Salam, ismun min asma'illah. Assalamu alayka. Terus ketika kita mengucapkan Assalamu alayka, salam itu artinya adalah Allah, maka maksudnya Anda dijaga oleh Allah. Anta fi hifzillah. Assalamu Allah alaika, bersamamu, maksudnya Anda dijaga oleh Allah. Ayani anta fi hifzillah. Ada lagi taqulahu Allah yashabuk, Allah ma'ak, sebagaimana mengatakan Allah bersamamu, Allah mengiringimu, Allah menemanimu.
Maksudnya juga ada yang mengatakan substansinya sama, keselamatan senantiasa bersama Anda. Ya gara-gara dijaga oleh Allah. Inilah makna assalam. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wabillahi taufik. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Silakan, ada dari audiens, dari jamaah. Kalau tidak ada, baiklah kita cukupkan dengan bacakan doa. Mudah-mudahan sedikit hadis, 3 hadis yang kita baca pada pagi hari ini bisa kita amalkan, sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan makan, jilat tangan, menjilat tangan tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan salam, kemudian juga tadi berjamaah tersebut di dalam salam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika ya rabbana min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udalid da'i wa khaybatir raja. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka ya rab la nuhsi thana'an 'alaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ij'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina wa Allahumma rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.